Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Wali kelas 10 SMK 17 Muncar. Kali ini saya akan menunjukkan cara pengisian rapot tengah semester kelas 10 untuk kurikulum Merdeka. Aplikasi rapot ini saya buat di Excel, jadi pastikan Microsoft Excel Bapak Ibu bisa digunakan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan file rapot tengah semester kelas 10 ini, silahkan dibuka. Kemudian di sini ada beberapa sheet, mulai dari data sekolah, data siswa, nilai, dan raport. Untuk data sekolah, Bapak Ibu cukup mengubah di wali kelas dan tanggal rapot. Isikan nama sesuai dengan nama Bapak Ibu. Untuk yang lain, jika belum sesuai disesuaikan, jika sudah sesuai dibiarkan saja. Setelah mengisi nama dan tanggal raport, Bapak Ibu masuk ke data siswa. Di sini Bapak Ibu masukkan nama siswa tersebut di kelas Bapak Ibu, kemudian NIS, nomor induk dari sekolah, dan NISN, nomor induk nasional. Untuk kelas, saya beri tanda merah karena di sini Bapak Ibu harus memilih. Jadi tidak perlu diketik. Sekali lagi, tidak perlu diketik. Yang berwarna merah ini silahkan dipilih. Kelas berapa? Di sini sudah saya inputkan sesuai dengan kelas yang tersedia di SMK 17 Muncar untuk kelas 10. 10 AKL 1, 10 AKL 2, 10 pemasaran, 10 perhotelan, 10 RPL 1, 10 RPL 2, TKRO 1, dan TKRO 2. Kemudian untuk fase, silahkan isikan fase E karena masih kelas 10. Yang perlu Bapak Ibu ubah untuk kelas, fase, dan program keahlian ini adalah di baris pertama saja. Untuk baris kedua nanti secara otomatis akan mengikuti baris yang pertama. Contohnya, jika Bapak Ibu merubah di sini kelasnya itu 10 PM, maka semua akan berubah menjadi kelas 10 PM. Untuk program keahlian sama perlakuannya dengan yang kolom kelas. Bapak Ibu cukup mengubah program keahlian di baris pertama saja. Pilih sesuai dengan program keahlian di kelas Bapak Ibu. Contoh di sini saya akan mengubah di kelas perhotelan atau di sini kelas pemasaran. Nah, secara otomatis yang bawah mengikuti. Itu untuk data siswa. Jadi Bapak Ibu sekali lagi hanya mengisi nama, NIS, NISN, memilih kelas, mengisi fase di baris pertama, dan memilih program keahlian di baris yang pertama. Dan jangan menghapus apapun di sini. Jika siswa Bapak Ibu tidak sampai 50, maka untuk kolom yang sisanya itu isinya tidak perlu dihapus. Biarkan saja, tidak perlu dihapus. Biarkan saja terisi acak atau random, tidak masalah, biarkan saja. Bapak Ibu cukup mengisi misalkan sampai 20, ya isi 1 sampai 20 saja. Nanti tergantung pencetakan di rapotnya saja yang disesuaikan. Selanjutnya adalah nilai. Nilai di sini adalah nilai yang harus Bapak Ibu inputkan dari guru mata pelajaran. Untuk yang diinputkan di sini sekali lagi inputkan hanya di nilai dan CP atas, CP bawah. CP atas, CP bawah ini Bapak Ibu tidak usah bingung. CP atas itu maksudnya nanti di kolom rapot ini posisinya di atas ini, kemudian CP bawah posisinya yang di bawahnya sini. Jadi tidak ada kaitannya dengan nilai atas atau nilai bawah. Untuk nilainya yang perlu Bapak Ibu inputkan adalah nilai akhir dari pencapaian selama kegiatan belajar mengajar di tengah semester. Jadi bukan nilai sumatif tengah semesternya. Jadi nanti
Bapak Ibu guru mata pelajaran ini tolong dipahami. Jadi yang diinputkan ini adalah nilai akhir dari beberapa pencapaian atas tujuan pembelajaran. Jika dalam tengah semester ini Bapak Ibu menyelesaikan 4 tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu di sini ambil rata-ratanya sebagai nilai akhir, kemudian masukkan ke nilai pada sheet nilai ini. Kemudian untuk CP atas ini adalah capaian kompetensi yang diselesaikan dalam setengah semester ini. Misal tadi Bapak Ibu menyelesaikan 4 capaian kompetensi dalam tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu cukup mengisikan 2 saja, tetapi dari 4 itu tadi silahkan dirangkum. Misalkan dalam pelajaran matematika ada pelajaran logaritma, algoritma atau logaritma. Satu lagi tujuan pembelajarannya adalah memahami luas bangunan. Yang ketiga memahami bentuk bangun datar atau apa. Yang keempat misalkan aljabar dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu dalam kalimat ini disatukan saja. Contoh pada CP atas ini tadi kan 4 tujuan pembelajaran. Jadi yang 2 itu dirangkum dalam 2 dalam 1 kolom ini. Misalkan sangat baik dalam menyelesaikan aljabar dan bangun datar. Satunya misalkan sangat baik dalam menyelesaikan bentuk bangun dan luas bangunan. Nah, seperti itu. Untuk mata pelajaran yang lain demikian. Oke, jangan lupa nanti minta di wali kelas plus nilai plus capaian kompetensinya. Minimal 2 capaian kompetensi. Jika 4, Bapak Ibu mapel harus merangkumnya. Yang di sini yang perlu diisi hanya nilai dan CP atas, CP bawah. Untuk nama secara otomatis terisi jika data siswa terisi. Jadi biarkan, jangan diotak-atik untuk namanya. Kemudian di sheet nilai ini geser ke kanan. Setelah terisi semua, geser ke kanan. Di sini ada ketidakhadiran. Ada sakit, izin, dan tanpa keterangan. Di sini isikan sesuai dengan jumlah presensi ketidakhadiran siswa. Contohnya di sini saya isi 1, 1, 2. Jika siswa tersebut kosong, misal tidak pernah sakit atau tidak pernah izin, isikan dengan tanda dash atau min. Tanda dash atau min. Untuk melakukan pengetikannya jangan langsung menggunakan tanda min, tapi gunakan tanda petik terlebih dahulu. Petik 1, kemudian min, kemudian enter. Kalau Bapak Ibu langsung menuliskan min, jika langsung di enter tidak masalah. Tapi ketika jenengan nanti mengklik di kolom lain atau di sel yang lain, maka dia akan memilih sel tersebut. Nah, ini jadinya min AL5. Ini jangan sampai terjadi. Lebih amannya gunakan tanda petik, kemudian dash atau min. Selanjutnya enter. Oke. Ini cara pengisian sakit, izin, dan tanpa keterangan. Jangan diisi 0, apalagi dibiarkan kosong. Tidak boleh. Kemudian untuk catatan wali kelas, ini adalah catatan untuk siswa tersebut dalam menurut Bapak Ibu wali kelas. Apakah ini contohnya Ananda Agus telah menyelesaikan seluruh kompetensi dengan baik,
namun masih kurang dalam mata pelajaran atau materi aljabar, matematika, dan lain sebagainya. Ini bisa jenengan cek dari nilai yang didapat. Jika nilai itu kurang atau bagus dalam hal tertentu, bisa dijadikan catatan wali kelas. Atau mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu wali kelas menemukan bahwa anak tersebut melakukan sesuatu yang perlu dimasukkan dalam catatan wali kelas. Intinya, catatan wali kelas itu adalah pesan untuk orang tua. Baik Bapak Ibu, untuk data sekolah, data siswa, dan nilai saya rasa gampang. Selanjutnya untuk pengisian rapot masuk di sheet rapot. Ini lebih gampang lagi. Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu melakukan edit atau pengisian apapun. Cukup melakukan cek apakah semua kolom sudah terisi dengan benar, apakah nama wali kelasnya sudah benar, nama kepala sekolah sudah benar, dan selanjutnya Bapak Ibu lakukan pencetakan atau print. Ingat, di sini banyak rumusnya, jadi jangan sampai salah pejet apalagi dihapus. Nah, untuk mengecek apakah semua sudah terisi, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol spin atas dan spin bawah. Spin atas untuk menambah satu tingkat. Artinya nilainya angkanya berubah jadi 2. Step by step, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sampai sejumlah siswa Bapak Ibu. Di sini saya batasi sampai angka 50 karena nggak mungkin dalam satu kelas ada 50 siswa, jadi saya batasi sampai 50. Setelah itu Bapak Ibu lakukan print. Setelah yakin dicek, lakukan print atau cetak. Saya sediakan tombol di sini. Kalau Bapak Ibu tidak suka tombol di sini, boleh menggunakan perintah print yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Untuk tombol di sini bisa diklik print. Kemudian ketika diklik print nanti, maka akan tampil perintah print. Karena saya tidak terhubung dengan printer, ini tidak bisa dijalankan. Atau Bapak Ibu bisa melakukan pencetakan atau print melalui file, kemudian pilih tombol print. Nah, ini hasilnya. Kemudian nanti ini sebenarnya hanya 2 lembar Bapak Ibu. Nanti saya setting. Pilih printnya, pastikan ada yang ready printernya, jangan yang offline. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu lakukan pencetakan, print. Tunggu dokumennya sampai keluar, pastikan tidak ada cacat dalam pencetakannya. Lanjut ke nomor 2, lakukan hal yang sama, print 3 dan seterusnya sampai selesai. Ingat Bapak Ibu, sebelum mencetak secara keseluruhan, cetak satu dulu untuk divalidasi oleh segmen Sekretaris Menteri Wakil Manajemen Mutu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Pak Taufik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.